Sejarah bangsa Indonesia keturunan Arab adalah sejarah bangsa Indonesia. Bahwa sejarah keturunan Arab di Indonesia bukanlah hanya milik keturunan Arab, tapi bagian dari sejarah bangsa. Yang perlu diketahui bukan hanya saja untuk golongan Indonesia keturunan Arab, tapi seluruh bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat perwira bangsa. Jumpa lagi dengan saya bin Sohib. Kali ini kita akan berbincang tentang satu tema yang menarik dan relevan dengan kita semua, yaitu tentang diaspora Hadrami. Ini satu tema yang banyak aspek dan berkaitan dengan dinamika kehidupan sosial politik kita, yaitu tentang apa yang selama ini dikenal sebagai orang Indonesia keturunan Arab atau keturunan Yaman, dan masih banyak yang belum kita ketahui tentang sejarah kedatangan dan akulturasi dan yang kemudian menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Nanti kita akan bincangkan bersama dengan seorang yang memang menekuni bidang itu, yaitu Nabil Abdul Karim Hayazi. Beliau ini peminat dan pemerhati sejarah Islam dan keturunan Arab di Indonesia. Beliau lahir di Solo, menyelesaikan gelar sarjana S1-nya di jurusan Fisip Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang, dan alumni dari Humphrey Fellowship dari University of Washington Seattle, USA, di bidang public policy pada tahun 2007. Saat ini beliau aktif menjabat sebagai Border Management Consultant UNODC dan juga sebagai Direktur Yayasan Menara Center for Study and Research for Arab Descent in Indonesia, dan mengelola kantor penerjemah resmi Tersumpah Arab Indonesia di Jakarta. Beberapa bukunya juga sudah terbit, antara lain Suara Sang Penulis, Air Baswedan, Kumpulan Pemikiran Husein Bafagi, Korban Adat, dan Berdendang untuk Bangsa. Halo Bung Nabil, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar, Bung Ben? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Perwira Bangsa. Terima kasih. Oke, kita akan ngobrol soal ini, Bung. Ini satu isu yang menarik ya, yang hangat, yang terus dibicarakan, dan masih banyak kita sendiri tidak tahu sebenarnya apa dan bagaimana. Dan Anda sebagai seorang peneliti dan mempunyai lembaga yang khusus di penelitian di bidang ini, kita ingin mendapatkan gambaran dan informasi dari Bung Nabil ini. Mungkin pertama, apa yang melatar belakangi Anda mendirikan pusat penelitian Lembaga Menara itu yang khusus meneliti masalah ini? Terima kasih, Bung Ben. Jadi salah satu alasan atau motivasi kami, saya menyebutnya kami, mendirikan Menara Center, Pusat Kajian Studi Sejarah Indonesia Keturunan Arab, adalah berawal dari keingintahuan. Keingintahuan yang berasal dari ketidaktahuan dan kegampangan. Dimulai ketika saya masih kuliah di Undip di Semarang, bersama beberapa teman satu kampus yang kebetulan juga keturunan Arab, bangsa Indonesia keturunan Arab. Kemudian kita sering berdiskusi, dan salah satu yang kita diskusikan adalah kita ini sebenarnya siapa? Kebetulan kami bertiga dari Solo, kami suka ketemu, dan kami berpikir kita ini sebenarnya siapa? Dan kita kemudian berdiskusi dan mencari tahu.
Dan ketika kami mulai mencari tahu itu, kami menemukan sebuah jalan buntu. Ternyata memang tidak ada sumber yang bisa memberitahu kami. Sedangkan kami bertanya kepada beberapa orang juga tidak mengetahui beberapa hal. Pertanyaan mendasar mengenai siapakah kita sebagai bangsa Indonesia keturunan Arab. Satu-satunya pada waktu itu yang bisa kita temukan adalah sebuah buku yang ditulis oleh Vandenberg. Ya. Kita menyebutnya sebagai buku Babon. Ya. Di situ diceritakan secara detail mengenai kedatangan bangsa Arab di Indonesia, lokasinya di mana dan di mana. Tetapi selain itu hampir bisa dikatakan tidak ada. Dan semua teman-teman peneliti yang sehingga kita menyimpulkan bahwa karena sumber referensinya sedikit, maka orang menulisnya juga susah karena nggak ada referensinya. Yang ada hanyalah kisah-kisah lisan yang dituturkan dari mulut ke mulut dari orang-orang tua kita. Akhirnya kita mulai berpikir, oh berarti salah satu masalah terbesar di dalam kajian Indonesia keturunan Arab di Indonesia adalah tidak ada referensi. Tidak ada teks. Akhirnya kita mulai berpikir untuk mendirikan sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendokumentasian arsip sejarah catatan. Dengan satu keyakinan bahwa sejarah bangsa Indonesia keturunan Arab adalah sejarah bangsa Indonesia. Bahwa sejarah keturunan Arab di Indonesia bukanlah hanya milik keturunan Arab, tapi bagian dari sejarah bangsa. Yang perlu diketahui bukan hanya saja untuk golongan Indonesia keturunan Arab, tapi seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itulah kami mulai mendirikan sebuah yayasan yang namanya Menara Center. Tujuannya untuk mendokumentasikan dan mengarsip sehingga bisa melahirkan banyak-banyak buku, tulisan, referensi yang bisa menjadi sumber untuk penulisan selanjutnya. Itulah ada salah satu alasan kenapa kami mendirikan Yayasan Menara Center. Kira-kira seperti itu, Bung Ben. Iya, jadi untuk ini ya, kurang lebih untuk memberikan referensi yang lain gitu, artinya tidak tunggal referensi tertentu, jadi lebih banyak sumber gitu ya, supaya ada komparasi. Benar, karena kami juga berpikir bahwa buku tersebut Vandenberg itu cukup tendensius dan cukup subjektif. Beberapa bagian dalam buku itu memang tidak sesuai dengan kenyataannya, dan itu buku ditulis sudah waktu yang cukup lama dan ditulis dari sisi perspektif seorang peneliti dari luar, orang Belanda. Sedangkan dari dalam golongan keturunan Arab sendiri tidak pernah ada sumber. Nah, itulah salah satunya. Ya. Kan sebagian orang ya bilang bahwa hubungan antara Islam, Nusantara dan keturunan Arab ini sebagai sesuatu yang sudah saling terkait dan berkelindan selama berabad-abad gitu ya. Dan itu yang menjadi satu realitas sosial di sini. Tapi kalau dari penelitian ada itu apa kira-kira yang paling signifikan gitu? Jadi mengenai hubungan bangsa Indonesia, hubungan mengenai Arab dan Islam di Indonesia itu sebenarnya sudah selesai. Karena pada tahun 1963 itu bahkan ada sebuah penelitian tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, di Medan dan di Aceh. Itu dengan pasti dan jelas menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dibawa dari tanah Arab. Pertama, selesai. Dan itu bisa dibuktikan. Dibuktikan dengan salah satu dan banyak bukti, salah satunya adalah naskah-naskah manuskrip yang ditulis oleh para pengelana, petualang, dan para saudagar dan juga sekaligus pendakwah yang menyebutkan bahwa dari abad ke-7 Masehi itu sudah ada orang Arab sampai di namanya Medan, yaitu namanya Barus, salah satu wilayah di Sumatera Utara, di mana mereka ini datang ke Indonesia, ke Nusantara pada waktu itu, setelah dari India ke Tiongkok dan sebagainya, dan mereka itu datang dan pergi membawa dakwah Islam. Itu sudah terbuktikan dengan adanya makam-makam yang ada di wilayah baru Sumatera Utara dan juga tulisan-tulisan di dalam nisan-nisan tersebut dan banyak ditulis oleh beberapa sumber. Dan itu sudah pasti tidak ada yang bisa menyangkal itu. Jadi pertanyaan mengenai kapan Islam datang dan kapan Islam datang dan di mana sudah terjawab. Yang membawa siapa sudah terjawab sebagai Arab. Tetapi tidak berarti bahwa dalam perjalanannya kemudian hanya orang Arab saja yang mendakwahkan Islam di Indonesia. Yang awal memang iya benar, langsung dari
dari semenanjung Arab ke Indonesia. Tetapi kemudian dalam perjalanannya selama beratus-ratus tahun, berpuluh tahun di Nusantara, juga ada peran dari beberapa orang-orang Muslim dari bagian bumi lain, seperti dari Cina dan dari India. Karena memang perjalanan dengan kapal pada waktu itu harus selalu transit di India dan kemudian baru di Tiongkok. Dan masuk Islamnya duluan di sana sehingga baru dibawa ke Indonesia. Tetapi mengenai hubungannya itu sudah pasti dan sudah terjawab dengan data dan fakta yang ada di seluruh sumber-sumber. Yang menariknya bahkan kalau kita lebih detail menggali dalam buku sejarah, kalau kita salah satu bukunya Pramudia yang judulnya Arus Balik, salah satu buku Pramudia yang ditulis dari sumber-sumber resmi, itu disebutkan juga bahwa ketika zaman kerajaan Majapahit itu sudah ada seorang saudagar yang masuk ke Nusantara zaman kerajaan, dan itu disebutkan nama-namanya. Ada nama Al-Musawa, Zubaidi, Sungkar sebagai Syah Bandar, saudagar yang membawa Islam dan bekerja sama dengan para raja-raja di Indonesia, di Nusantara. Yang ingin mungkin perlu saya tekankan di sini adalah menyambung pertanyaan Bung Ben tadi mengenai Islam. Ada banyak orang yang mengatakan sebenarnya Islam itu tidak dibawa oleh orang Arab. Karena orang Arab datang ke sini adalah pedagang. Nah, ini poin penting sebenarnya. Karena dalam itu adalah salah satu mengapa saya menyebutkan tentang buku Van den Berg. Bahwa orang Barat menulis sejarah dengan konsep perspektif di kepalanya. Di dalam agama Kristen dan selain agama Islam, fungsi dan amanat untuk berdakwah itu ada dipegang oleh sekelompok orang tertentu. Sedangkan dalam Islam konsep itu melekat di setiap orang. Jadi sebenarnya para pedagang yang dibilang hanya berdagang itu sebenarnya membawa misi dakwah. Karena dalam Islam dakwah itu juga dagang itu adalah sebagai bagian dari dakwah. Sehingga tidak bisa orang memisah-misahkan itu hanya pengusaha yang dagang ataupun orang Arab. Orang Arab datang ke sini cuma jualan minyak wangi. Memang jualan minyak wangi tapi juga dakwah. Nah, itu mungkin yang perlu saya tekankan di sini hubungannya dengan dakwah Islam yang dibawa oleh orang Arab ke Indonesia, yang sebagian orang berpikir bahwa hanya seorang pedagang yang mencari keuntungan ekonomi semata. Ya, tadi yang Bung Nabil sebut salah satu motivasi membentuk lembaga riset itu, Menara Institute ya, di antaranya untuk menjawab pertanyaan semasa kuliah dulu itu, siapa sebenarnya etnisitas ini. Jadi pencarian identitas itu ya kemudian. Lalu apa Bung Nabil yang Anda temukan setelah Anda meneliti sekian lama? Nah, ini menarik nih. Yang menarik adalah ketika semakin kita gali ke dalam, kita menemukan bahwa orang-orang Arab yang mungkin lebih fokusnya lagi sebagai orang-orang Hadromi yang dari Hadromut, itu datang ke Indonesia tanpa membawa istri-istri mereka. Dalam usia-usia muda mereka, mereka datang dan mereka menikah dengan seluruh orang-orang pribumi yang ada di Indonesia, dimanapun mereka berada. Ketika mereka turunnya di Aceh, dia menikah dengan orang Aceh. Ketika mereka turun di Papua, menikah sama orang Papua. Yang perlu diperhatikan, pada waktu-waktu tersebut, zaman-zaman tersebut, belum ada perkawinan antara orang Jawa dan orang Papua bahkan. Itu mereka menikah. Menikah dan melahirkan anak-anaknya, keturunan, selama beratus-ratus tahun. Sehingga kita ketahui dalam komunitas Arab Indonesia ini, mereka menggunakan istilah untuk golongan di luar keturunan Arab Indonesia sebagai akhwal, yang merupakan bentuk jamak dari khal, saudara ibu. Pada waktu itu dan sampai sekarang. Sehingga saya sempat melakukan perjalanan hampir di seluruh bagian Indonesia, di salah satu pekerjaan saya, dan bertemu dan berbicara hampir semua bangsa Indonesia keturunan Arab dari ujung Aceh sampai Papua itu memiliki tradisi, budaya, bahasa, kecenderungan, dan hubungan lebih erat dengan budaya tradisional mereka. Ketika saya ketemu sama Arab yang ada di Kupang, mereka berbicara dengan bahasa Kupang, berpakaian dengan pakaian Kupang, tidak bisa dipisahkan. Bahkan warna kulitnya, karakteristik fisiknya sama. Sehingga saya mulai berpikir ketika itu bahwa sebenarnya kita ini sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia semenjak lama. Karena kita ini bahkan berhubungan, kita ini membuat suatu hubungan ibu dengan seluruh bangsa di seluruh Indonesia, dan kita tidak pernah merasakan
perbedaan. Ya. Karena kita berbicara, saya sebagai seorang Indonesia keturunan Arab kelahiran Solo, ketika saya sekolah saya bicara bahasa Jawa dengan teman-teman saya dan ketika saya melakukan perjalanan naik bis, naik transportasi, ketika saya bertemu dengan siapapun, ketika ada orang Jawa, saya masuk sebagai bagian dari orang Jawa. Dan bahkan ketika saya menikah pun, Bung Ben, sampai sekarang, saya dibilang Arab Jawa. Orang Betawi itu Arab Betawi nganggap orang Jawa, Arab Jawa itu agak, bahkan dipanggil Jawir, Jawa. Second class. Second class. Gitu. Oh, jadi tapi itu semakin mengukuhkan perasaan dan keyakinan saya bahwa identitas kami itu lebih dekat dengan budaya daerah tradisional saya daripada dengan budaya Arab. Ya, ya. Jadi terus apa yang membedakan? Tidak ada yang membedakan, dan bahkan dalam beberapa acara pertemuan seminar internasional, saya sempat ikut acara pertemuan mahasiswa nasional. Itu teman-teman dari daerah Arab Kupang ngumpul sama mahasiswa NTT. Saya dengan mahasiswa Semarang, Jawa Tengah. Jadi sebenarnya identitas itu sudah selesai. Iya. Cuman di konstruksi sosial itu seperti ada di titik persimpangan. Di satu sisi itu sudah menjadi bagian dari daerah masing-masing. Yang di Kupang menjadi orang Kupang, yang di Ambon menjadi orang Ambon. Tapi etnisitas tetap dikaitkan dengan leluhur misalnya, dari mana dulu berasal gitu ya. Nah, itu kan menjadi dinamika tersendiri ya, menjadi Benar sekali. Isu tersendiri gitu, Mbak. Lalu persoalan siapa sebenarnya tadi itu yang Bung Nabil kemukakan tadi, pencarian identitas, bahwa ini sudah menjadi bagian integral dari Indonesia, dari bangsa Indonesia ini. Bahkan untuk menyebut sebagai keturunan Arab atau keturunan Yaman itu pun juga problematik, ya kan? Karena dibilang keturunan Arab bukan dari Saudi. Iya, betul. Yang dimana Arab itu dipahami di sini sebagai Saudi. Keturunan Yaman pun juga problematik juga, karena itu kan merefer ke negara. Sementara Hadramaut itu sepanjang yang saya tahu itu juga bukan bagian dari Yaman ya sebenarnya. Mungkin Bung Nabil bisa ceritakan lebih. Nah, ini juga sering banyak salah paham di sini. Bahkan beberapa kali bukan saja masyarakat umum, bahkan di kalangan akademis. Beberapa kali kami melakukan acara seminar tentang sejarah Indonesia keturunan Arab. Bahkan beberapa akademisi mahasiswa ketika mereka bertanya, itu bagaimana sama orang-orang Arab yang ada di Cisarua? Mereka sendiri nggak tahu. Ketika saya jelaskan bahwa kami ini tidak merujuk kepada satu wilayah negara manapun, bahkan Arab Saudi mereka baru tahu. Karena anggapan mereka Arab itu ya Arab Saudi. Padahal kita tahu Arab ini ada negara banyak yang karakternya berbeda, dari mulai Libanon, Syria dan sebagainya. Sudan ya. Nah, fisiknya juga beda. Iya, makanya Mesir yang lain juga dan sebagainya dengan. Nah, dari situ kemudian yang perlu saya sampaikan di sini bahwa bangsa Indonesia keturunan Arab itu hampir 95% berasal dari satu wilayah yang sekarang bagian dari Yaman, tapi merupakan sebuah provinsi sendiri yang disebut dengan Hadramaut. Sebuah wadi, sebuah lembah. Iya. Dan mereka mengidentifikasi dirinya bukan Yaman. Bukan Yaman. Hadrami. Ya? Hadrami. Ada Hadrami, ada Yaman. Nah, Hadrami. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini ketika ada peningkatan dalam minat kajian terhadap sejarah keturunan Arab, bahkan kita sekarang sudah memiliki sebuah istilah yang disebut dengan Hadrami ya. Kalau orang mereka Hadharim ya, tapi dalam bahasa Inggris sebagai Hadrami, bahwa orang yang berasal dari wilayah yang namanya Hadramaut. Nah, ini yang penting juga karena seringkali orang juga berpikir dalam beberapa kasus seolah-olah kita merefer pada sebuah negara. Tidak. Kita merefer pada suatu negara, sebuah daerah kecil yang ada di wilayah Yaman yang disebut dengan Hadramaut. Dan dari situlah kita berasal, nenek moyang kita yang sudah beratusan tahun berada di Nusantara. Ya. Lalu sampai muncul istilah diaspora Hadrami ya, dan juga akhirnya itu menjadi kajian di bidang antropologi juga ya, dengan beberapa penulis yang kita kenal. Bung Nabil bisa ceritakan itu apa yang menyebabkan diaspora itu dan bagaimana itu terjadi, dan dalam beberapa gelombang misalnya, Anda bisa ceritakan. Jadi mungkin Bung Ben menanyakan bagaimana proses migrasi itu terjadi. Iya. Siapa yang melakukan migrasi, kenapa mereka melakukan migrasi. Betul. Nah, ini
penting sekali. Karena kalau nggak salah beberapa waktu terakhir juga ada beberapa pernyataan dari beberapa orang yang mungkin juga yang salah kaprah ya, salah memahami bahwa seolah-olah para pendatang bangsa Indonesia keturunan Arab nenek moyangnya adalah para pelarian politik ataupun orang-orang yang paling yang saya dengar malah ada yang menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang miskin. Bahwa alasan mereka lari dari Hadramut adalah miskin. Jadi seolah kita kakek-kakek kita ini orang-orang yang alasannya ekonomi, orang miskin, pelarian politik dan sebagainya. Nah, ini yang perlu, ini sangat penting dan ini saya akan sampaikan di sini. Jadi, dalam teori migrasi yang menyebabkan orang bermigrasi itu ada dua faktor, Bung Ben, yaitu faktor push dan faktor pull. Faktor push ini adalah faktor pendorong yang berasal dari negara origin, negara asal. Sedangkan faktor pull ini berasal dari negara tujuan. Destinasi. Nah, faktor push ini biasanya diidentikan dengan hal-hal yang bersifat negatif, kekurangan. Dan yang faktor pull ini kelebihan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, ini benar bahwa ada faktor pendorong pada waktu itu. Tetapi faktor pendorong push pull ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dua faktor lainnya, yaitu faktor budaya dan faktor kemampuan. Karena hal ini membantah teori apakah orang-orang Arab yang pertama kali datang ke Nusantara orang-orang miskin. Perjalanan, travel is luxury. Perjalanan itu membutuhkan biaya. Orang-orang pada waktu itu melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal laut berbulan-bulan. Tidak semua orang bisa membayar. Kalau mereka tidak mampu secara finansial. Apakah mereka terjadi konflik pelarian pengungsi? Tidak. Geografi, topografi, sosiografi Hadramut memang berbeda. Mereka adalah padang pasir, tapi bukan berarti mereka miskin. Jadi, yang sebenarnya terjadi adalah yang mampu melakukan perjalanan sampai ke Indonesia Nusantara adalah orang-orang yang paling kaya. Kenapa? Karena kalau tidak kaya tidak mungkin bisa membeli tiket kapal. Dan itu dibuktikan dalam sebuah buku Diaspora Hadromi yang ditulis oleh beberapa penulis waktu itu diadakan seminar, bahwa orang-orang Hadramut yang melakukan perjalanan ke Saudi adalah orang yang paling miskin. Yang ke Nusantara? Yang ke Saudi. Oh, ke Saudi, ya. Karena berjalan kaki. Ada suatu kisah bin Mahfud, dari keluarga bin Mahfud itu yang sekarang jadi orang kaya Saudi, berjalan kaki. Karena memang berjalan kaki. Yang kedua ke India atau ke Afrika, karena lebih dekat. Yang memiliki duit paling banyak, lebih banyak ke Indonesia, karena tiketnya paling mahal. Dan itu terbukti, Bung Ben. Saya sebelum bekerja di Indonesia, saya bekerja di IOM di bidang pengungsi. Sebenarnya pengungsi-pengungsi yang terjadi di Eropa, yang datang ke Australia, yang bisa melakukan perjalanan ke Australia adalah yang punya uang. Karena bayarnya ribuan dolar. Ya, itu pengungsi di masa-masa sekarang ini cuma ingin memberikan gambaran. Jadi, teori itu terbantahkan. Bahkan yang bisa sampai ke Nusantara adalah orang-orang yang kaya. Atau yang mampu. Tetapi motif di belakang perjalanan itu ada macam-macam. Karena dalam satu kapal keberangkatan dari Hadramut, ada yang mungkin karena dia memang punya uang banyak ingin berusaha. Ada yang ingin berobat. Karena waktu itu mereka dengar di Hindia Belanda ada dokter-dokter Belanda. Di Hadramut nggak ada. Tapi untuk melakukan pengobatan kan juga harus bayar tiket. Dan itu nggak murah, Bung Ben. Mereka berjalan sampai ke Nusantara. Ada yang iseng jalan-jalan. Ada yang mau menikah lagi dan sebagainya. Apapun motivasinya, ya mungkin pasti di salahnya ada mungkin yang pelarian. Katakanlah mereka berkelahi dengan sesama satu bangsa lain, suku lain, kemudian dikejar, itu pasti. Tapi mayoritas siapapun itu hanya mereka yang bisa membayar tiket kapal. Dan itu terbukti. Saya berikan contoh. Salah satunya adalah salah seorang tokoh dari Aceh, Habib Abdurrahman bin Zahir, yang perang Aceh. Itu sebelum datang ke Indonesia, kakak ayahnya itu pengusaha besar di India. Sehingga dia bisa melakukan perjalanan. Bahkan di Aceh pun dia disambut sama raja, dibagi. Kalau nggak mungkin. Satu lagi, ada yang bilang oh mereka hanya orang miskin. Salah satu penulis kitab Safinatun Najah, Abdullah bin Salim Abdullah Sumer bin Smir, itu juga orang mampu. Toko kitab di Surabaya, Nabhan, Salim Nabhan. Sebelum datang, dia sudah bermain dagang kitab ke Libanon, ke Mesir sebelum itu. Masukin ke negara-negara Arab. Nah, jadi ini menafikan semua teori yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak memiliki dasar, bahwa seolah-olah yang melakukan perjalanan ke Indonesia adalah orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya.
Contoh terakhir, kakek saya itu kapten Arab yang datang ke wilayah Lombok Timur. Itu pun sampai sekarang dia datang dengan membawa uang dan meninggalkan warisan dan sebagainya. Artinya kalau mereka nggak punya uang, mereka tidak mungkin bisa melakukan perjalanan sejauh itu dengan membayar kapal. Dan jangan dibayangkan sekarang orang bisa beli tiket Air Asia 1 juta, 2 juta, ada apa namanya pesawat murah. Jadi motivasinya sangat banyak. Mereka mencari penghidupan yang lebih baik sudah pasti. Itu yang sering kita dengar istilah mencari cincin Nabi Sulaiman. Nah, tapi mencari cincin Nabi Sulaiman juga diikuti dengan dakwah. Karena itu sudah bagian yang tidak terpisahkan dari setiap Muslim. Iya, oke, menarik. Tapi apapun itu ya, saya pikir Bu Nabil itu kan sesuatu yang terjadi di lalu ya, di masa lalu yang sudah sudah terpisah dari kita, dan artinya itu datang sebelum negara ini terbentuk, sebelum benar negara, sekali. ya kan? Jadi akan absurd ya kalau semua itu kemudian apa yang terjadi sekarang ini kemudian dihubungkan dengan itu sejarah yang sudah tidak ada hubungannya sebenarnya. Benar sekali. Kita sudah tidak memiliki ikatan dengan negara tertentu ya, karena kita sudah benar sekali. Bagian Indonesia. Cuman sekarang ini di fenomena politik sekarang ini dengan munculnya beberapa orang yang kebetulan beretnis Hadromi ini, yang dia berkiprah di politik ya, baik itu membentuk ormas, keagamaan atau partai atau apapun, banyak orang atau sebagian orang kemudian mengkait-kaitkan aktivitas mereka ini, aktivitas politik mereka dengan etnisitasnya. Ya, benar sekali. Ini gimana kalau dalam sebenarnya fenomena tersebut adalah fenomena yang terjadi di setiap komunitas di belahan dunia manapun. Cuman mungkin intensitas dan intensitasnya mungkin berbeda-beda. Bahwa kelompok minoritas selalu biasanya dijadikan kambing hitam. Sebagai contoh, ketika di Eropa ada sesuatu, imigran melakukan satu masalah, pasti dituding. Nah, sama halnya mungkin di Indonesia dalam skala intensitas yang berbeda. Tapi ini menarik karena memang, dan ini yang membutuhkan waktu sebagai bagian seperti saya sampaikan, pendidikan. Jadi pendidikan sejarah, budaya, dan identitas ini bukan hanya berlangsung satu arah, satu sisi, tapi harus berlangsung dua arah. Dan ini yang perlu kita selalu edukasi kepada seluruh bangsa Indonesia dan terutama kepada diri kita, bahwa ketika ada satu orang bangsa Indonesia yang kebetulan Arab Indonesia, kepleset, hilaf, itu adalah atau melakukan suatu kesalahan apapun itu adalah kesalahan pribadi dia, bukan kesalahan seluruh komunitas. Karena kita tidak pernah memberikan surat kuasa bahwa atas nama mewakilkan. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, mereka adalah bagian dari bangsa ini. Sama halnya ketika ada salah satu kelompok etnis di Indonesia melakukan kesalahan, kan kita nggak bisa mengatakan semua, katakanlah saudara kita kaum Tionghoa melakukan satu kesalahan, semua orang Tionghoa salah, ataupun etnis misalnya Batak. Itu kan nggak adil. Dan itu ketidakadilan dalam proses berpikir ini kan terjadi pada kita semua karena kita kadang tidak tahu atau tidak mau tahu. Nah, itu yang perlu dilakukan edukasi baik ke internal juga ke eksternal. Bahwa, dan kita harus sampaikan dengan besar hati, kalau ada satu orang yang kebetulan tidak, karena kita kan tidak pernah bisa memilih untuk dilahirkan sebagai seorang apa. Proses itu kan sebuah ya kita harus terima lah apa adanya, destiny ya. Jadi ketika ini harus kita sampaikan terus-menerus, dan salah satu yang kita lakukan di Menara adalah itu, Bung Ben, bahwa ketika ada salah satu bangsa Indonesia yang kepleset, hilaf, salah, melakukan kejahatan apapun itu, ditindak, diminta pertanggungjawaban sebagai individu, bukan sebagai kelompok. Karena itu tidak fair dan tidak adil dimanapun. Betul, saya berpikir gitu. Karena kan kita negara hukum ya, artinya bukan negara kesukuan. Gitu. Jadi harus equal. Nah, itulah. Masing-masing bertanggung jawab terhadap
Nah, pribadi ya. dan saya berharap dari pihak kita sendiri, walaupun kita ini sebenarnya tidak ingin membeda-bedakan, tapi ada yang berani mengatakan ini di depan publik. Karena juga kadang bukan dari pihak, saya akan jujur, bukan hanya dari golongan kita Indonesia keturunan Arab saja, bahkan dari golongan bangsa Indonesia yang lain, itu kadang memberikan perlakuan yang lebih kepada kita yang seharusnya kita nggak terima. Kita seharusnya bisa menolak itu. Dalam satu kesempatan, saya ngantri, kebetulan tetangga saya tahu saya keturunan Arab, saya disuruh maju, saya nggak mau. Kadang mungkin ada orang lain bilang mau. Ini yang harus kita lakukan edukasi, karena kita ini bangsa Indonesia sama, perlakuan sama, hak yang sama, dan ini harus dibiasakan. Karena mungkin ini sudah terjadi secara kultur bertahun, mental secara bertahun-tahun. Dan itu harus dibiasakan sebagai bagian dari proses asimilasi yang peleburan tersebut. Iya, jadi kan tidak nyaman, dua-duanya tidak nyaman, diperlakukan lebih juga tidak nyaman, diperlakukan beda, dianggap pendatang atau juga tidak nyaman kan, kita yang maunya ya sama. Nah, lucunya dan saya perhatikan itu misalnya ada tadi seperti Bung Nabi bilang ada 1, 2 atau 10 orang lah katakan atau 20 orang melakukan kesalahan yang dianggap sebagai kesalahan, kemudian itu etnisitasnya yang diolok-olok misalnya ya. Terus ada juga yang ketika orang bilang bahwa ya nggak usah etnisitasnya yang diolok, ya orangnya aja disalahkan. Ada yang bilang ya wajar lah kalau kemudian orang mengolok-olok etnisitas karena mereka melakukan itu gitu. Kalau nggak mau ya tokoh-tokoh atau orang-orang yang dari etnis yang sama ini melarang, menasehati atau apapun. Padahal kan nggak ada hak. Kita punya hak apa untuk melarang orang melakukan ini itu misalnya. Kita bisa tidak setuju, tapi kita tidak bisa melarang ya. Saya setuju Bung Ben, ini poin penting. Dalam beberapa kasus, ketika ada terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh seorang Indonesia keturunan Arab, kemudian timbul reaksi, ada beberapa orang yang kemudian menyarankan ataupun menyampaikan supaya orang tersebut dari komunitasnya melarang atau mengingatkan. Dari pendapat saya Bung Ben, itu tidak perlu. Karena memang itu adalah tindakan individu. Dan itu adalah bagian dari komunitas yang terjadi di semua komunitas yang ada di seluruh dunia. Bahwa ada yang satu melakukan kesalahan, tidak boleh digeneralisasi. Dan tidak perlu diingatkan, karena itu dari proses sosial. Sama halnya, dan ini saya sampaikan di sini bahwa, sekali lagi bahwa tindakan individu tersebut tidak menggambarkan, tidak mewakili tindakan kelompok. Sehingga ketika ada etnis lain, baik itu etnis Jawa, etnis Batak, etnis Tionghoa, melakukan kesalahan, itu bukanlah perlakuan kelompok, perlakuan individu. Bahwa itu tanggung jawab individu dan harus dihadapi oleh individu tersebut. Karena kalau kita mengingatkan sehingga kita ikut ke dalam proses tersebut malah menjadi tidak sehat bagi bagian dari proses sosial. Jadi nggak perlu, saya pikir. Dan kelompok etnis itu juga tidak mempunyai hak dan wewenang ya untuk menasehati atau melarang. Benar sekali, siapa kita. Dan tidak bisa juga. Tidak bisa dan tidak etis sebenarnya. Karena itu kalau memang kita yakini bahwa itu tindakan individu, ya biarkan individu. Kalau kita ikut melakukan sesuatu, berarti kita sebenarnya ikut membenarkan apa yang dia lakukan sebagai tindakan kelompok. Dan itu lebih bagus dijawabnya dengan edukasi bersama-sama dan bukan dikhususkan pada kelompok tersebut, tapi kepada seluruh kelompok masyarakat. Kita pun tidak boleh bersikap tidak adil terhadap kelompok manapun. Bangsa Indonesia keturunan Arab itu bukan satu warna. Berwarna-warna. Dan itu pilihan pribadi. Ada yang memilih dari identitas luarnya memakai jas dasi sebagai orang modern Indonesia, ada yang berpakaian tradisional, ada yang mungkin apapun itu. Jadi jangan dilihat sebagai satu warna dan jangan memaksakan untuk kita masuk dalam satu warna yang sama. Karena kita memiliki kebebasan masing-masing dan kita juga memiliki jalan yang masing-masing lah istilahnya.